Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata ain. Amin amin ya rabbal alamin, innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Para jemaah sekalian, hadirin dan hadirat, Bapak Ibu yang kami hormati, kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya, sehingga pada pagi hari yang cerah ini, yang berbahagia, kita bisa berkumpul, kita bisa bermajelis di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di dalam majelis ini benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, benar-benar untuk menuntut ilmu, benar-benar untuk menjalankan, mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dari majelis ini dan untuk menyebarkannya kepada masyarakat, sehingga kehadiran kita di majelis ini benar-benar mendatangkan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimana wa rahimakumullah. Majelis kita pada kesempatan kali ini akan mengangkat tema tentang kaidah-kaidah dalam pembatal puasa. Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan pembatal puasa. Tidak lama lagi kita akan memasuki bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Kurang berapa hari lagi? Iya, kurang dari 2 pekan, ya. Sudah sangat dekat. Dan termasuk di antara yang sangat penting bagi kita semuanya adalah persiapan ilmu. Ilmu tentang puasa. Dan termasuk di antara yang sangat penting yang berkaitan dengan puasa adalah ilmu tentang pembatal puasa. Karena dengan mengetahui pembatal-pembatal puasa, akhirnya kita bisa menjaga puasa kita dari hal-hal yang merusaknya. Makanya menjadi penting bagi kita semuanya untuk mengetahui apa saja yang bisa membatalkan ibadah puasa. Dan untuk mempelajari pembatal-pembatal puasa ini, di antara cara yang paling praktis adalah mempelajari kaidah-kaidahnya. Karena dengan mengetahui kaidah-kaidah ini, kita bisa menjawab banyak sekali permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pembatal puasa. Di sini kita hanya akan membahas 11 kaidah saja. Tapi dengan 11 kaidah ini, kita bisa menjawab ratusan bahkan ribuan masalah yang berkaitan dengan pembatal puasa.
Ini enaknya kita belajar kaidah fikih. Karena kaidah-kaidah fikih itu punya turunan masalah yang sangat banyak. Hakikat kaidah fikih sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sulaiman ibn Salimullah Ar-Ruhaili, kalimatun mujazah tatadammanu ahkaman fiqhiyah tantabiqu ala ahkamin katsirah, ala masaila katsirah. Kaidah fikih itu kalimat-kalimat yang ringkas, yang mengandung hukum-hukum fikih, yang bisa diterapkan dalam banyak masalah. Ya, dia kalimatnya ringkas, tapi memberikan kita pengetahuan fikih pada banyak masalah yang dicakupnya. Tapi para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan langsung masuk saja ke kaidah-kaidah tersebut, ya. Dan kita berpikir bersama, ya. Kita nanti akan sebutkan kaidah, kemudian kita akan sebutkan contoh penerapannya. Baik, kaidah yang pertama. Ini kaidahnya langsung pakai bahasa Indonesia, ya, biar lebih cepat. Yang pertama, terjadinya pembatal puasa secara tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Terjadinya pembatal puasa secara tidak disengaja tidak membatalkan puasa. Dalil dari kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahima." Ini di surat Al-Ahzab ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada dosa bagi kalian pada sesuatu yang kalian tidak sengaja melakukannya. Tidak ada dosa bagi kalian pada sesuatu yang kalian tidak sengaja melakukannya. Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Berbeda ketika hati kalian sengaja melakukannya. Wa kana Allahu ghafurur rahimah. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini menunjukkan bahwa apabila seseorang melakukan kesalahan tertentu karena tidak disengaja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkannya. Begitu pula dalam pembatal puasa. Apabila ada seseorang tidak sengaja melakukan pembatal puasa, maka Allah ampuni, tidak jadi batal puasanya. Termasuk di antara dalil dari kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 286. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Wahai Rabb kami, jangan engkau hukum kami ketika kami salah, ketika kami lupa atau ketika kami salah. Salah maksudnya tidak sengaja melakukan sesuatu yang salah. Ketika kami tidak sengaja melakukannya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad fa'altu. Dalam hadis qudsi disebutkan, qad fa'altu. Aku telah melakukan itu. Sehingga seorang hamba apabila dia melakukan kesalahan karena dia lupa atau karena dia tidak sengaja, maka telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang ketiga untuk kaidah ini dari sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man nasya wa huwa sha'im fa akala aw syarib falyutimma shaumah fa innama at'amahu Allahu wa saqah." Barang siapa lupa
akhirnya dia makan atau minum dalam keadaan puasa, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Karena sesungguhnya yang terjadi adalah Allah memberikan dia makan dan memberikan dia minum. Disebutkan di situ, hendaklah dia menyempurnakan puasanya, teruskan puasanya. Karena Allah mengampuni kesalahan dia yang dia lakukan karena lupa. Ini menunjukkan ya bahwa pembatal-pembatal puasa apabila dilakukan oleh seseorang karena lupa, maka itu menjadi tidak membatalkan puasa. Contoh penerapan kaidah. Kalau misalnya ada orang sudah terbiasa tidak puasa, kemudian datang bulan Sya'ban, dia mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah paling banyak puasa itu di bulan Sya'bannya. Bahkan kadang-kadang beliau puasa dari awal Sya'ban sampai akhir Sya'ban, sebagaimana disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya dia semangat. Hari pertama puasa sunnah Sya'ban. Karena terbiasa tidak puasa, dia lupa makan. Ya, dia lupa makan, sudah dapat setengah piring, dia ingat. Sudah kenyang ini, setengah piring ya. Baik. Orang ini ketika ingat bahwa dia berpuasa, apakah puasanya menjadi batal? Jawabannya tidak. Baik, apakah dia boleh minum setelah itu? Enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Kalau dia minum setelah itu, maka puasanya batal. Ustadz, ini dia kalau enggak minum, ya nanti seret, nanti malah berbahaya. Jawabannya, silahkan minum, tapi puasanya batal. Ya, ini penerapan kaidah ya. Jadi ketika dia melakukannya karena lupa, maka tidak ada masalah. Puasanya tetap sempurna. Tapi kalau dia melakukannya dengan sadar, maka dia menjadi batal. Contoh lain, ya, untuk kaidah ini. Ada orang wudu, dan wudu disunahkan untuk berkumur. Ada yang mewajibkannya. Tapi jumhur ulama mengatakan itu sunnah. Ketika seseorang berkumur, pasti ada sisa air yang digunakan untuk berkumur. Apakah ketika sisa air ini itu tertelan, apakah puasanya menjadi batal? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia tidak sengaja untuk menelan air itu. Apakah dia sengaja menelan air itu? Jawabannya tidak ya. Kalau dia bisa memisahkan antara air dengan air liurnya, dia akan lakukan itu. Tapi kan tidak bisa. Benar dia sengaja menelan air liurnya, tapi menelan air sisa dari air wudunya, maka ini tidak dia sengaja. Dia tidak bermaksud menelan air wudunya. Tapi karena dia tidak mampu memisahkan antara air liurnya dengan air wudu, maka itu yang terjadi. Sehingga ketika kita berkumur, ya, yang penting kita sudah berusaha untuk mengeluarkan air kumurnya. Jadi tidak harus kita keringkan mulut kita dari air sisa berkumur itu. Tidak perlu kita keringkan. Misalnya sampai kita ludahkan beberapa kali sampai kering, baru kita berani untuk menelan air liur kita. Tidak usah seperti itu. Ya, itu termasuk tanattu' ya dalam Islam. Itu termasuk berlebih-lebihan dalam menerapkan
syariat. Contoh lagi, kalau misalnya ada orang berkumur, dia sengaja berkumur, qadarullah wa ma syaa fa'al, ada air yang masuk, ada air yang tertelan, maka dia tidak batal puasanya. Kenapa? Karena maksud dia adalah berkumur. Tidak ada maksud dari dia untuk menelan air air hasil kumuran itu. Sehingga kalau tertelan tanpa disengaja, maka dia tidak batal puasanya. Orang istinsyak, ya, membersihkan hidung ketika berwudu, ini namanya istinsyak, ya. Jadi kita hirup air dengan hidung kita, kemudian kita keluarkan untuk membersihkan hidung. Ini sunnah dalam wudu. Kalau misalnya pas kita hirup air tersebut untuk membersihkan hidung, qadarullah ma syaa fa'al, ada yang masuk ke dalam, maka apakah puasanya batal? Jawabannya tidak, karena tidak ada kesengajaan. Contoh lagi, orang ketika ngerokok. Ini kita nggak membahas masalah hukum rokok, ya. Kalau misalnya ada orang ngerokok, puasanya batal tidak? Batal. Karena dia menghirup asap. Ustadz, asap kok bisa membatalkan puasa? Jawabannya iya. Karena ternyata asap itu membawa apa? Membawa zat-zat. Makanya orang yang merokok itu ada bekas-bekas di hidungnya, ya. Bahkan kalau kita kalau dibersihkan hidungnya tersebut, memang ada zat-zat yang dibawa oleh asap itu. Kalau ada orang di samping orang yang ngerokok ikut menghisap asapnya, batal tidak? Jawabannya tidak. Kenapa? Tidak ada maksud. Kalau dia bisa mengusir orang yang merokok, itu akan dia usir. Maka ini harus dibedakan, ya, antara orang yang merokok dengan orang yang dia tidak sengaja menghisap asap rokok dari orang lain. Contoh lain penerapan, obat hisap. Obat hisap ini, misalnya inhaler atau yang sejenisnya, apakah membatalkan puasa? Kenapa antum diam semuanya? Tadi ada jawaban-jawaban yang terdengar. Nah, tidak atau membatalkan? Kaidah apa? Kaidah kita apa? Terjadinya pembatal puasa apabila tidak disengaja, tidak membatalkan puasa. Yang maka inhaler, dia sengaja tidak? Sengaja. Baik, pembahasannya ini juga ada pembahasan sisi lain. Apakah ada zat yang dimasukkan? Kalau misalnya ada bubuknya, dia menghisap bubuk, maka ana melihat batal, walaupun bubuknya sedikit. Tapi kalau yang dihisap adalah sekedar aromaterapi, ya sekedar udara saja, ana melihat tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa kalau itu hanya udara. Tapi kalau dibarengi dengan zat-zat seperti ada apanya, bubuknya, karena memang ada obat hisap yang ada bubuknya, kayak Simbikot, ya. Simbikot itu obat, ya, dia obat hirup. Tapi kalau kita taruh, ya, ternyata ada bubuknya, walaupun bubuknya sedikit, ini membatalkan puasa. Tapi kalau misalnya seperti obat hirup hidung, apa namanya, fiksi, ya, ini
ini ada kayak Preskar, ya ini hanya udara saja. Anda melihat yang seperti itu tidak membatalkan puasa. Ini yang di belakang kenapa rame? Ya, dulu ada pembahasan ya di kalangan para ulama tentang menghirup bukhur. Ya, apakah menghirup bukhur ini membatalkan puasa ataukah tidak? Mayoritas ulama mengatakan tidak membatalkan puasa, tapi makruh. Ya, banyak ulama yang mengatakan makruh menyengaja untuk menghirup bukhur itu. Ya, intinya obat hirup itu sebenarnya masuk dalam kaidah kita, dia disengaja. Dia sengaja menghirup itu. Makanya harus dibahas ini. Yang dihirup itu apakah ada zatnya, ada bubuknya, ataukah tidak. Kalau dia hanya menghirup udara saja, maka Anda melihat tidak ada masalah. Ya, sebagaimana kita menghirup udara biasa. Sebagaimana kita menghirup parfum, itu udara yang ada campurannya sebenarnya, tapi dia berupa udara. Maka tidak ada masalah. Tapi kalau ada bubuknya, maka ini yang bisa membatalkan puasa. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kaidah yang kedua. Makan dan minum membatalkan puasa. Makan dan minum membatalkan puasa. Ini kaidahnya ya. Kaidah ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail." Makanlah dan minumlah kalian sampai menjadi jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Maksudnya sampai benang fajar shadiq itu kelihatan. Makan dan minumlah sampai terbitnya fajar shadiq. Ya, ini maksudnya. Benang putih dari benang hitam. Benang hitam maksudnya malam hari. Benang putih cahaya matahari yang tersirat ya ketika matahari berada di dekat ufuk ya. Dan bentuknya seperti benang yang memanjang di ufuk. Ketika sudah jelas bagi kalian fajar shadiq itu, maka berhentilah makan. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai malam hari. Jadi di malam hari puasa silahkan kalian makan dan minum sampai jelas bagi kalian fajar shadiq. Ketika fajar shadiq terbit, maka berhentilah dari makan dan minum, sempurnakanlah puasa sampai matahari terbenam, sampai malam, yaitu ketika matahari terbenam. Ini menunjukkan ya bahwa makan dan minum itu membatalkan puasa. Apa definisi makan dan minum? Makan dan minum adalah memasukkan benda melalui mulut ke dalam perut. Memasukkan benda melalui mulut ke dalam perut. Bila bendanya padat, maka itulah yang disebut dengan makan. Dan bila bendanya cair, maka itulah yang disebut dengan minum. Dan memasukkan benda ke dalam perut dengan sengaja melalui jalur makan dan minum itu membatalkan puasa. Walaupun bendanya tidak bermanfaat bagi tubuh. Seperti misalnya kerikil. Ini kalau ada orang ya memasukkan kerikil tersebut ke dalam mulut, melalui mulutnya akhirnya dia telan, membatalkan puasa. Itu makan. Ya. Makan racun. Itu nggak bermanfaat, membahayakan tubuh.
tapi namanya makan, sehingga itu membatalkan puasa. Walaupun bendanya sedikit, walaupun satu kerikil kecil, kalau dilakukan dengan sengaja, maka itu masuk hakikat makan, dan itu membatalkan puasa. Ya, kita harus tahu hakikat makan dulu ya, agar kita nanti bisa memahami apa saja yang masuk dalam hakikat makan dan minum ini, sehingga kita bisa memberikan hukum bahwa ini membatalkan puasa. Ya, hakikat makan tadi memasukkan benda melalui mulut ke dalam perut. Inilah makan. Kalau bendanya itu padat, namanya makan. Kalau bendanya itu cair, namanya minum. Baik, sekarang kita masuk ke contoh penerapan kaidah. Kalau misalnya ada orang dia sesak nafas, akhirnya dilakukan pengobatan dengan cara pengasapan. Iya, ada obatnya ditaruh di sebuah tempat, obat itu cairan, kemudian obat ini ingin dimasukkan ke dalam tubuh dengan cara diasapkan. Kemudian orang tersebut memakai ya seperti apa ya, alat ya, nebulizer. Ini membatalkan puasa ataukah tidak? Membatalkan puasa ataukah tidak? Batal. Ya. Ini membatalkan puasa. Kenapa? Ya karena sebenarnya itu dia memasukkan air, walaupun bertahap ya, sedikit demi sedikit. Dia memasukkan benda ke dalam mulut dia atau melalui hidung dia. Kalau ke dalam mulut berarti sebenarnya dia memasukkan cairan ke dalam mulutnya, sehingga itu masuk dalam hakikat minum. Dan akhirnya kita harus mengatakan itu membatalkan puasanya. Baik. Ada juga ya pengobatan, bukan pengobatan ya, pemeriksaan. Dengan memasukkan sesuatu ke dalam mulut sampai di dadanya, apa ya? Sampai ke paru-parunya. Dia ingin melihat paru-parunya. Alat itu ada kameranya. Dimasukkan. Kemudian setelah selesai, maka diangkat kembali. Apakah ini membatalkan puasa ataukah tidak? Masuk ke kaidah kita tidak? Apa hakikat makan? Memasukkan benda melalui mulut ke dalam perut. Ya. Masuk hakikat makan tidak? Bukan tidak sampai perut ya. Mohon maaf, kata-katanya perut ini maksudnya dalam tubuh ya. Iya, nggak harus ke lambung, nggak harus. Iya. Apakah ini masuk dalam hakikat makan? Jawabannya masuk dalam hakikat makan. Walaupun akhirnya diambil lagi, maka ini membatalkan puasa. Iya. Ini membatalkan puasa. Ini seperti orang ya, misalnya dia ambil permen ya, kemudian ditali, kemudian dia masukkan permen itu ke dalam mulut dia, masuk ke kerongkongan ya, kemudian ditarik lagi. Ya, ini membatalkan puasa walaupun akhirnya diambil lagi makanan itu. Kaidah yang ketiga, ini mudah ya untuk makan dan minum, insya Allah mudah.
Yang jelas dia memasukkan benda ke dalam tubuh dia melalui mulutnya. Yang ketiga, memasukkan benda ke dalam tubuh melalui jalan selain jalur makan dan minum tidak membatalkan puasa, kecuali bila fungsinya seperti makan dan minum, yaitu menguatkan badan. Saya ulangi dari awal. Memasukkan benda ke dalam tubuh melalui jalur selain jalur makan dan minum tidak membatalkan puasa, kecuali bila fungsinya seperti makan dan minum, yaitu menguatkan badan. Kenapa tidak membatalkan puasa? Karena tidak bisa disebut makan dan minum. Kenapa kalau dia fungsinya sama seperti makan dan minum dianggap membatalkan puasa? Ya karena hukumnya seperti makan dan minum. Dianggap sama karena fungsinya sama. Bisa dipahami ya kaidahnya? Saya ulangi lagi. Memasukkan benda ke dalam tubuh melalui jalur selain jalur makan dan minum tidak membatalkan puasa, kecuali bila fungsinya seperti makan dan minum, yaitu menguatkan badan. Itu baru membatalkan puasa. Contoh penerapan. Obat tetes mata. Apakah membatalkan puasa ataukah tidak? Kenapa? Tidak seperti makan dan minum, ya, karena dia memasukkan cairan ke dalam tubuh tidak melalui jalur makan dan minum. Jalur makan dan minum adalah mulut, ya. Dia tidak melalui jalur itu. Maka itu tidak dianggap sebagai makan dan minum. Dan fungsinya pun tidak seperti fungsi makan dan minum. Maka itu tidak membatalkan puasa. Ustaz, kenapa tidak membatalkan puasa? Itu kan memasukkan. Jawabannya, yang membatalkan puasa itu makan dan minum. Wa kulu washrabu. Ya. Itu yang membatalkan puasa. Sedangkan ini tidak disebut makan, tidak disebut minum. Ya. Apakah ada orang yang menyebut itu sebagai minum? Tidak. Dan fungsinya pun tidak sama dengan makan dan minum. Kalau misalnya ada orang kelaparan, kemudian ditetesi air matanya, ya, ditetesi matanya dengan air itu, dengan obat, apakah dia menjadi kuat? Jawabannya tidak. Maka ini bukan makan dan minum dan tidak semakna dengan makan dan minum. Sehingga itu tidak membatalkan puasa. Lensa kontak yang ditempel dengan cairan. Jadi lensa kontak mata ada yang ditempel dengan cairan. Dia harus ada cairannya, kemudian dipasang. Apakah itu membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Karena tidak masuk dalam hakikat makan dan minum, ya. Itu memasukkan sesuatu ke dalam tubuh tapi tidak melalui jalur makan dan minum, dan fungsinya pun tidak seperti makan dan minum. Obat tetes telinga membatalkan puasa tidak? Tidak. Karena itu bukan minum, ya. Itu memasukkan sesuatu ke dalam tubuh tapi dari jalur selain makan dan minum. Sehingga itu tidak masuk dalam hakikat minum. Itu juga tidak semakna dengan makan dan minum. Karena tidak menguatkan tubuh. Sehingga obat tetes telinga pun tidak membatalkan puasa. Ini sangat kontras ya dengan dengan keyakinan sebagian orang awam yang sampai memasukkan jari ke telinga saja dianggap membatalkan puasa.
masukkan jari ini. Dianggap membatalkan puasa. Ngorek telinga membatalkan puasa. Ini nggak ada dalilnya. Mana dalilnya? Apakah itu makan? Enggak. Apakah itu minum? Tidak juga. Terus kenapa bisa dikatakan membatalkan puasa? Maka ini ya harus dikoreksi ya pemahaman seperti itu. Suntik obat. Suntik di siang hari. Apakah membatalkan puasa? Akhirnya berbeda pendapat. Para ulamanya pada berbeda pendapat ini. Suntik, apakah itu makan? Apakah itu minum? Nah, tadi hakikat makan dan minum makanya harus kita pahami bersama. Hakikat makan dan minum adalah memasukkan sesuatu melewati mulut, ya, ke dalam perut, maksudnya ke dalam tubuh. Memasukkan sesuatu dari mulut ke dalam tubuh kita. Itulah makan. Ya, kalau benarnya padat itu makan, kalau benarnya cair itu minum. Sekarang suntik. Apakah itu masuk dalam hakikat makan? Tidak. Apakah masuk dalam hakikat minum? Tidak. Apakah dianggap sama dengan makan dan minum secara hukumnya? Jawabannya tidak juga. Kalau ada orang kelaparan, antum suntik. Orang kelaparan sudah sekarat, antum suntik. Apakah badannya menjadi kuat? Jawabannya tidak. Berarti dia tidak sama manfaatnya dengan makan dan minum. Sehingga itu tidak membatalkan puasa. Suntik tidak membatalkan puasa. Contoh yang berikutnya adalah suntik infus. Suntik infus. Ya. Kalau suntik infus bagaimana hukumnya? Membatalkan puasa. Apakah itu masuk hakikat makan? Tidak. Masuk hakikat minum? Sama manfaatnya dengan makan dan minum? Iya. Ini masuk dalam pengecualian. Berarti hukumnya dianggap membatalkan puasa. Ya, karena Islam tidak akan membedakan sesuatu yang manfaatnya sama. Ya, ini sama persis ya dengan makan dan minum. Orang kalau diinfus, dia walaupun tidak makan 10 hari, badannya tetap kuat. Ya. Maka itu disamakan hukumnya dengan makan dan minum. Suntik vaksin. Yang kemarin pernah ramai ya. Vaksin COVID. Apakah itu membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Tidak masuk makan dan minum, fungsinya juga tidak sama dengan makan dan minum. Contoh lain, transfusi darah. Menerima transfusi darah. Apakah ini membatalkan puasa? Ayo kita satu-satu ya. Apakah itu makan dan minum? Tidak. Apakah manfaatnya sama dengan makan dan minum? Menguatkan tubuh tidak? Kalau jawabannya menguatkan berarti membatalkan. Kalau jawabannya tidak menguatkan, tidak batal. Tapi yang secara kenyataan menguatkan tidak? Menguatkan. Berarti membatalkan puasa. Karena dianggap sama manfaatnya dengan makan dan minum. Yang berikutnya, cuci darah. Cuci darah. Ini membatalkan puasa ataukah tidak? Ayo satu-satu. Apakah dia makan dan minum? Fungsinya seperti makan dan minum? Biasanya ya cuci darah itu prosesnya yang banyak terjadi ya. Prosesnya itu darah itu dikeluarkan, kemudian dibersihkan
Setelah dibersihkan, biasanya dimasukkan obat, ya, dimasukkan ya ada hal-hal ya kayak glukos ya, dimasukkan ke dalamnya. Sehingga ketika masuk ke dalam tubuh kembali, dia sudah dicampuri dengan hal-hal yang bisa menguatkan tubuh seseorang, ya. Kalau prakteknya benar-benar seperti ini, maka ini membatalkan puasa. Karena darah tersebut langsung diserap oleh tubuh dan menjadikan tubuh kuat kembali. Makanya orang yang transfusi darah itu setelah dia menjalankan transfusi darah, setelah dia menjalankan cuci darah, dia terasa seger, ya, wajahnya pun berbeda. Maka ini ya bisa disamakan fungsinya dengan makan dan minum. Baik. Penggunaan salep atau krim yang bisa diserap oleh tubuh membatalkan atau tidak? Jelas ya. Karena apa? Tidak masuk dalam hakikat makan dan minum, tidak sama manfaatnya dengan makan dan minum. Kalau misalnya ada orang terluka dengan luka yang besar, kemudian sebelum luka tersebut ditutup, dimasukkan obat-obatan ke dalam luka itu. Kemudian ditutup, diperban. Apakah memasukkan benda seperti ini membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Karena itu bukan makan dan minum, itu juga tidak bisa disamakan manfaatnya dengan makan dan minum. Kalau misalnya ada orang ya sakit panas, dia masukkan paracetamol, mohon maaf ya, dari duburnya. Ya, ada paracetamol yang bentuknya seperti kapsul, ya. Ini dimasukkan ke dalam dubur. Apakah itu membatalkan puasa? Nah, jawabannya tidak ya. Kenapa? Itu bukan makan, itu bukan minum, manfaatnya pun tidak sama dengan makan dan minum. Sehingga ini tidak membatalkan puasa. Contoh lagi ya, mohon maaf, kalau misalnya ada pengobatan melewati jalan depan, ya, lewat jalan depan, dimasukkan lewat jalan depan sesuatu ya ke dalam tubuh. Apakah ini membatalkan puasa? Jawabannya seperti ya yang sebelumnya, yaitu memasukkan sesuatu dari jalan belakang. Sudah bisa difahami ya kaidah yang ketiga ya. Kaidah yang keempat, memasukkan benda ke dalam perut melalui hidung, ke dalam perut ini maksudnya ke dalam tubuh ya. Memasukkan benda ke dalam tubuh melalui hidung membatalkan puasa. Memasukkan benda ke dalam tubuh melalui hidung ini membatalkan puasa. Dalil dari kaidah ini adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'imah." Hendaklah engkau ketika melakukan istinsyak, engkau melakukannya dengan kuat. Kuatkanlah istinsyakmu, kecuali ketika engkau dalam keadaan berpuasa. Kuatkanlah istinsyakmu, kecuali ketika engkau dalam keadaan berpuasa. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengecualikan keadaan berpuasa? Karena kalau istinsyaknya kita kuatkan, ada kemungkinan besar air tersebut akan masuk ke dalam tubuh. Dan itu akan membatalkan puasa seseorang. Ya, sehingga dari hadis ini kita bisa memahami, memasukkan sesuatu dari jalan hidung ke dalam tubuh kita, itu bisa membatalkan puasa kita. Makanya
kita terapkan ke dalam misalnya obat tetes hidung. Apakah obat tetes hidung itu membatalkan puasa? Jawabannya batal, membatalkan puasa. Karena itu memasukkan sesuatu ke dalam tubuh dari jalan hidung. Ya, dan akhirnya jalan hidung dan jalan mulut ini kan memang menjadi satu. Ya. Jalan hidung dan jalan mulut ini akhirnya bertemu ya. Sehingga sesuatu yang dimasukkan dari hidung pun membatalkan puasa. Begitu pula ya contoh lain pengasapan ya. Nebu biasanya ini lewat hidung ya. Ini juga membatalkan puasa seseorang. Baik, kaidah yang kelima. Mulut dan hidung dianggap sebagai bagian luar tubuh. Ya, dalam puasa, dalam bab berpuasa, mulut dan hidung dianggap bagian luar tubuh. Sehingga sesuatu yang dimasukkan ke mulut saja atau ke hidung saja tidak sampai dimasukkan ke dalam tubuhnya, maka tidak membatalkan puasa. Ya, kaidahnya mulut dan hidung dianggap bagian luar tubuh. Ini dalam bab puasa ya. Dalam bab puasa, mulut dan hidung dianggap bagian luar tubuh. Apa dalilnya, Ustaz? Dalilnya adalah dibolehkannya kita berkumur-kumur. Itu untuk mulutnya. Memasukkan sesuatu ke dalam mulut ternyata boleh. Maka ini menunjukkan bahwa mulut itu dianggap bagian luar tubuh kita. Begitu pula memasukkan air ke dalam hidung ternyata dibolehkan. Rasulullah mengatakan wabaligh fil istinsyaq illa an takuna sha'imah. Beristinsyaklah dengan kuat kecuali ketika engkau dalam keadaan berpuasa. Maksudnya tetap boleh istinsyak tapi jangan kuat-kuat ya. Istinsyaknya sedikit saja. Jangan terlalu dihirup ke dalam. Ya, ini menunjukkan ya bahwa bagian mulut dan hidung itu dianggap sebagai bagian luar badan kita. Baik, di sini ada contoh penerapan kaidah. Yang pertama, apakah menggunakan pasta gigi saat menggosok gigi membatalkan puasa? Jawabannya tidak ya. Karena mulut itu dianggap bagian luar tubuh, bagian luar badan. Sehingga menggunakan pasta gigi di gigi itu sama dengan menggunakan pasta gigi di tangan kita. Tidak ada bedanya. Sama-sama di luar bagian luar badan kita. Contoh yang kedua, menggunakan cairan pembersih mulut. Ya, karena mulutnya dia merasa bau sekali, akhirnya dia berkumur-kumur dengan cairan pembersih mulut. Boleh atau tidak? Membatalkan puasa atau tidak? Jawabannya tidak. Ya, karena dia hanya memasukkannya ke dalam mulutnya. Beda kalau dia telan ya. Kalau dia telan, ya itu urusan lain. Mencicipi makanan. Boleh tidak? Boleh. Karena itu hanya di mulut saja. Ya. Bukan dimakan. Karena memang mulut dianggap bagian luar badan kita. Contoh lagi, tes swab ya, swab yang dulu ya. Ketika corona ya. Itu dimasukkan sesuatu ke dalam hidung ya. Itu juga tidak dianggap membatalkan puasa karena hidung dianggap bagian
luar tubuh kita. Baik, ada tablet yang penggunaannya, caranya itu dengan dimasukkan ke bawah lidah. Dan obat tersebut atau pil ya, apa namanya, tablet memang ya? Iya, tablet dimasukkan, ditaruh di bawah lidah, kemudian diserap oleh saraf-saraf yang ada di bawah lidah itu. Dia tidak melalui kerongkongan, hanya di situ saja. Tapi lama-lama habis. Iya, lama-lama habis. Diserap oleh saraf yang ada di bawah lidah itu. Apakah ini membatalkan puasa ataukah tidak? Nah, ini memang perbedaannya agak samar ya, tipis. Kalau kita melihat kaidah kita, maka ini tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena mulut adalah bagian luar badan. Dan tablet itu tidak melalui kerongkongan. Tablet itu diserap oleh saraf yang ada di bawah mulut. Beda kalau misalnya tabletnya itu mencair, kemudian cairannya ditelan oleh dia. Maka jelas ya, itu membatalkan puasa, masuk dalam hakikat minum. Ya. Kalau ini tidak ya. Yang kita bahas adalah tablet tersebut diserap oleh saraf di bawah lidah kita. Jadi situ masuk ke dalam tubuh. Maka ini tidak ada bedanya dengan salep yang tadi kita buat contoh untuk kaidah yang sebelumnya. Salep ditaruh di kulit, kemudian kulit menyerapnya. Ini tidak membatalkan puasa. Tapi kaidah yang keenam, keluarnya sesuatu dari tubuh tidak membatalkan puasa. Keluarnya sesuatu dari tubuh tidak membatalkan puasa, kecuali muntah yang disengaja. Keluarnya mani dengan syahwat, ya maksudnya disengaja. Dan haid dan nifas. Ada 4 yang dikecualikan ya. Muntah yang disengaja, keluarnya mani yang disengaja, kemudian haid dan nifas. Selain ini, maka sesuatu yang keluar dari tubuh tidak membatalkan puasa. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim wahtajama wa huwa shaim. Sahabat Ibn Abbas pernah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berhijamah, pernah berbekam dalam keadaan beliau sedang ihram. Beliau juga pernah berbekam dalam keadaan berpuasa. Jadi bekam itu mengeluarkan darah dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Hadis lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man dzara'ahu qai'un wa huwa sha'im falaysa alaihi qada wa in istaqa falyaqdi wa in istaqa falyaqdi. Barang siapa yang tidak sengaja muntah dalam keadaan dia berpuasa, maka tidak ada kewajiban untuk mengqadha puasanya. Barang siapa sedang berpuasa kemudian dia muntah, tidak disengaja, mungkin dia sakit, pening, ya akhirnya dia muntah, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadha puasanya. Puasanya masih sempurna, puasanya masih sah,
Tapi wa inistaqa, apabila dia sengaja memuntahkan sesuatu dari dirinya, ya dari mulutnya, falyaqdi, maka dia diperintahkan untuk mengqadha puasanya. Ini menunjukkan ya bahwa orang yang sengaja memuntahkan sesuatu ini diwajibkan untuk mengqadha puasanya, dan itu menunjukkan batalnya puasa dia. Baik, contoh penerapan kaidah ini. Apabila ada orang yang sedang berpuasa, dia melakukan donor darah. Apakah puasanya batal? Jawabannya tidak batal. Kenapa? Karena ini di luar 4 masalah yang dikecualikan. Ya. Yang dikecualikan tadi apa? Muntah dengan sengaja, keluar mani dengan sengaja, haid, dan nifas. Ya. Ini kalau di luar 4 ini sudah tidak membatalkan puasa. Dan donor darah tidak termasuk 4 masalah tersebut. Pengambilan sampel darah, apakah ini membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Kemudian masalah yang ya banyak disinggung oleh para ulama, berhijamah, melakukan bekam, apakah membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, aftar al-hajimu wal mahjum. Orang yang berhijamah itu batal puasanya. Begitu pula orang yang dihijamah. Ya, orang yang melakukan praktek hijamah itu batal puasanya. Begitu pula orang yang dihijamah itu juga batal puasanya. Maka jawabannya ya sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, hadis ini ada yang mengatakan mansukh. Mansukh itu dihapus. Dihapus hukumnya. Karena sahabat Ibn Abbas mengatakan ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hijamah dalam keadaan beliau berpuasa. Maka ya bisa dikatakan hadis aftar al-hajim wal mahjum menjadi mansukh. Jawaban yang kedua, ya, yang dimaksud dengan aftar al-hajim wal mahjum maksudnya orang yang melakukan praktek hijamah dan yang dihijamah itu sangat dekat dengan batalnya puasa. Dan orang Arab itu biasa yang menyebut sesuatu dengan sesuatu yang dekat dengannya. Ya seperti laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah mayat-mayat kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Ustaz, mayat ditalkin dengan la ilaha illallah. Yang dimaksud dengan mayat tersebut adalah orang yang sudah sangat dekat dengan kematiannya, sekarat ya, orang yang sudah sakaratul maut ya. Sudah dekat dengan kematiannya. Suruh talqin la ilaha illallah. Ya orang Arab biasa seperti itu ya. Menyebut sesuatu dengan sesuatu yang dekat dengannya. Belum mati tapi disebut mati. Karena memang dia sudah dekat dengan kematiannya. Ini juga dia belum batal, tapi dekat dengan batal, ya batalnya puasa. Kenapa? Orang di zaman dulu praktek hijamahnya itu dengan disedot. Tidak seperti orang sekarang ya, ada alat-alat yang tidak menjadikan dia capek-capek nyedot dengan mulutnya. Orang di zaman dulu disedot dengan mulut. Walaupun ini tidak satu-satunya cara, tapi banyak yang melakukan cara ini. Sehingga ini sangat dekat dengan masuknya darah ke dalam rongkongan dia. Jadi itu malah membatalkan puasanya. Dan ini
Banyak kejadian-kejadian seperti itu. Begitu pula orang yang dihijamah, banyak dari mereka yang akhirnya lemas dan bisa membahayakan jiwanya ketika dia tidak makan, tidak minum. Maka akhirnya ada hadis aftaral hajimu wal mahjum. Orang yang melakukan praktek hijamah ataupun yang dihijamah itu sangat dekat dengan batalnya puasa. Ada juga yang mengatakan bahwa hadisnya sahabat Ibnu Abbas lebih kuat, sehingga yang lain ya dianggap menyelisih hadis tersebut. Kalau ada perselisihan antara dua hadis, ya, yang satu sanadnya lebih kuat, maka yang sanadnya lebih kuat lebih didahulukan. Hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijamah ketika sedang berpuasa, ini di Sahih Bukhari. Sedangkan hadis lain, ya, tidak demikian. Taib. Sedot lemak. Kita tidak membahas hukumnya ya, tapi yang kita lihat apakah itu membatalkan puasa. Hukum sedot lemak kita tidak bahas di sini. Tapi apakah orang yang melakukan sedot lemak puasanya menjadi batal? Jawabannya tidak. Karena sesuatu yang keluar dari tubuh itu tidak membatalkan puasa, atau keluarnya sesuatu dari tubuh seseorang tidak membatalkan puasa, kecuali 4 saja. Ini yang ada dalilnya. Muntah dengan sengaja, keluar mani dengan sengaja, kemudian haid dan nifas. Hanya 4 ini. Yang lainnya tidak ada lagi. Kaidah yang ketujuh. Hilangnya akal hingga gila membatalkan puasa. Apabila karena pingsan, maka membatalkan puasa jika di semua harinya. Dan apabila karena tidur, tidak membatalkan puasa meski di semua harinya. Ya, di sini ada hilangnya akal itu ada 3 keadaan di sini ya. Disebutkan dalam kaidah ini, hilangnya akal itu ada 3 keadaan. Yang pertama, gila. Benar-benar hilang akalnya. Gila. Ini benar-benar membatalkan puasa walaupun sebentar. Hilang akalnya walaupun sebentar membatalkan puasa. Yang kedua, karena pingsan. Pingsan ini juga bukan akalnya hilang ya, di situ akalnya tertutupi. Ya. Pingsan ini dianggap membatalkan puasa kalau di semua hari. Kalau pingsannya di sebagian hari, maka tidak membatalkan puasa. Misalnya ada seseorang pingsan dari mulai sebelum subuh sampai setelah maghrib. Setelah maghrib sadar. Maka tidak puasa ya. Iya, di semua harinya seperti itu. Ya, semua harinya pingsan. Maka ini ya tidak dianggap berpuasa. Kemudian keadaan yang ketiga, tidur ya. Orang yang tidur akalnya juga tertutupi ya. Kita anggap hilang saja. Kalau misalnya ada orang tidur, ketiduran karena saking capeknya, mungkin kerja 24 jam kali 2 misalnya. Nggak tidur sama sekali 2 hari. Akhirnya saking capeknya dia tidur dari mulai sebelum subuh. Baru bangun setelah maghrib. Tapi dia sebelum tidur sudah niat dia akan puasa. Apakah dia dianggap berpuasa ataukah tidak? Jawabannya tetap dianggap berpuasa. Ya. Tetap dianggap berpuasa. Puasanya sah. Salat-salatnya bagaimana? Diqadha ya. Kalau salat-salatnya diqadha karena dia tidak sengaja meninggalkan puasa, meninggalkan salatnya.
orang yang dibius untuk beberapa jam. Akhirnya dia pingsan, ya. Apakah puasanya batal ataukah tidak? Maka jawabannya kita lihat, ya. Kita lihat waktunya ini. Kalau misalnya beberapa jam itu maksudnya adalah dari mulai sebelum subuh sampai setelah maghrib, maka dia tidak dianggap berpuasa. Dia tidak dianggap berpuasa karena dia lebih dekat kepada keadaan pingsan daripada keadaan tidur. Kalau tidur itu dibangunkan masih bisa bangun. Kalau orang dibius itu dibangunkan tidak bisa. Dia lebih dekat kepada orang pingsan, ya. Maka kalau pingsannya dari mulai sebelum subuh sampai setelah maghrib, ini dianggap tidak berpuasa. Tapi kalau misalnya dibiusnya ini sebentar saja, misalnya dia pingsan hanya 3 jam, ya, maka ini tidak membatalkan puasanya. Ya, tentunya ini selain pembahasan masalah cara pembiusan, ya. Mungkin kalau cara pembiusannya membatalkan puasanya, ya itu sudah urusan lain, ya. Tapi kalau misalnya ada bius yang tidak masuk dalam pembatal-pembatal puasa, maka pingsannya dia hanya di sebagian harinya, tidak membatalkan puasanya. Kaidah yang ke-8. Jima dan yang semakna dengannya membatalkan puasa. Jima dan yang semakna dengannya ini membatalkan puasa. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 187. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Sekarang gaulilah istri-istri kalian dan harapkanlah anak yang Allah tetapkan untuk kalian. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya, ini setelah itu ada kata-kata lagi, tapi ditutup dengan hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Maksudnya kalian boleh berjima dengan istri-istri kalian sampai jelas bagi kalian terbitnya fajar shadiq. Kemudian setelah itu sempurnakanlah puasa kalian sampai malam hari. Itu menunjukkan bahwa kita boleh berjima di malam hari puasa. Ketika sudah sampai fajar shadiq, kita tidak boleh melakukan jima sampai malam hari datang lagi. Ya, ini menunjukkan bahwa jima itu membatalkan puasa. Dan jima ini, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pembatal puasa yang paling berat. Jima itu pembatal puasa yang paling berat. Makanya hukumannya ada kafaratnya. Kafaratnya ini berat, ya. Kafaratnya ada 3, tapi harus berurutan. Yang pertama, memerdekakan budak. Kalau tidak mampu memerdekakan budak, maka puasa berapa hari? 2 bulan berturut-turut. Ya, 2 bulan berturut-turut, dan ini berat, ya. Bukan sesuatu yang mudah, ya. Puasa 30 hari saja berat, ya. Ini 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut karena mungkin sudah tua, ya, atau mungkin penyakit tertentu, fisiknya nggak kuat, bukan dia nggak kuat, ya, tapi fisiknya nggak kuat, maka pindah ke yang ketiga, yaitu memberikan makan kepada 60 fakir miskin. Ini kafaratnya membatalkan puasa dengan jima. Bagaimana dengan yang semakna dengan jima ini? Yang semakna dengan jima, mohon maaf, ya, misalnya onani atau masturbasi yang sampai keluar maninya.
apakah itu membatalkan puasanya? Jawabannya tidak. Kalau misalnya dia mimpi, di dalam mimpinya dia sengaja memperkosa seseorang, atau sengaja berhubungan intim dengan istrinya di dalam, apakah puasanya batal? Jawabannya tidak, karena itu tidak dia sengaja. Iya, di dalam mimpinya dia sengaja, tapi dia mimpi itu nggak sengaja. Apa antum bisa menyengaja untuk bermimpi? Tidak bisa. Dia sengaja karena memang mimpi itu tidak bisa disengaja oleh seseorang. Kalau misalnya ada orang sakit ya, sakitnya itu sering keluar mani. Ya mungkin ada sesuatu yang sakit di salurannya, akhirnya keluar mani. Keluar mani. Kadang setiap jam keluar mani sedikit, setiap 2 jam keluar mani sedikit. Ada penyakit yang seperti ini. Apakah ini membatalkan puasa? Jawabannya itu maksudnya mengeluarkan mani dengan sengaja. Kaidah yang kesembilan, murtad membatalkan puasa. Keluar dari Islam itu membatalkan. Dasari dengan keimanan, ya sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga apabila dasar iman itu hilang, maka batal, menjadi rusak. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kaf. Ini di surat At-Taubah.
kufur, ia tidak beriman, maka amalan-amalan ibadahnya tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.